Pemirsa, nama SMA NU Al-Ma'ruf Kudus tentu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang menyumbang bibit-bibit atlet berprestasi yang nantinya akan mengharumkan nama Kabupaten Kudus. Saat ini saya sudah berada di lingkungan sekolah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Nantinya saya akan bertemu dengan kepala sekolah dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dan juga jajaran para guru untuk bertanya bagaimana SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini bisa mencetak atlet-atlet berprestasi khususnya di bidang olahraga. Nah, pasti seru pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini bisa mencetak atlet berprestasi di bidang olahraga, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, yakni Bapak Anas Ma'ruf. Selamat pagi Pak Anas. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak, ini sudah diterima di ruangan Bapak ini. Ya, Pak, ini mau tanya terkait ini SMA NU Al-Ma'ruf, dan saya pengen kenal ini SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini. Bisa diceritakan ini Pak, profil dari SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini sendiri? Ya, terima kasih Mas Fajar dari Simpang 5 TV telah hadir di SMA kami, SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Menceritakan profil SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, berdiri sejak tahun 69. Jadi tepatnya pada tanggal 10 September 1969. Jadi sekitar sudah berusia 53 tahun. Lah, sebagaimana profil yang ditanamkan oleh bapak-bapak pendahulu kita, yakni sekolah NU yang berbasis ahli sunnah wal jamaah Ahmadiyah. Kami dalam melaksanakan profil tersebut punya visi dan misi. Visi kita maju dalam prestasi, santun dalam prestasi, membekali anak-anak dengan ajaran Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah. Ini dibuktikan baik melalui life skill maupun social soft skill anak-anak dalam menimba ilmu di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini selalu begitu. Dan kami mengambil kaidah al-mukhafadatu ala qadimi soleh wal aktu bil jadidil aslah, menanamkan budaya-budaya lama yang lebih sudah baik dan mencari inovasi-inovasi baru yang lebih baik. Itu Mas Fajar untuk pengembangan profil di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Oke, Pak, ini kan saya dengar SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini kan salah satu sekolah di Kabupaten Kudus yang bisa mencetak atlet-atlet berprestasi. Salah satunya kan dengan kelas khusus olahraga ini, Pak. Nah, ini sebenarnya kurikulumnya seperti apa nih, Pak? Kalau di kelas khusus olahraga di SMA NU Al-Ma'ruf Kudus ini? Ya, terima kasih sekali lagi Mas Fajar. Jadi dari tahun ke tahun untuk prestasi olahraga, utamanya sepak bola sama bola voli ya Mas Fajar ya, itu alhamdulillah SMA NU Al-Ma'ruf Kudus bisa dikatakan banyak mencetak para atlet khususnya di bidang sepak bola maupun bola voli. Lah, dari perjalanan itu kami bersama tim-tim inti, utamanya Bu Sri Mulyanti ini yang banyak saya ajak bicara berkaitan dengan bagaimana mendirikan kelas khusus olahraga, sehingga prosedur-prosedur yang harus kami lalui untuk secara formal mendirikan kelas olahraga ini kami lalui. Kami lalui setelah mendapatkan resmi dari dinas provinsi, kami melaksanakan kelas olahraga ini. Alhamdulillah sudah 3 kelas, sehingga 36 kalau kali 3 ya sekitar 108 siswa di kelas olahraga itu yang yang mengembangkan potensi olahraganya, utamanya di sepak bola dan voli. Tapi tidak hanya itu, juga pagar nusa pencak silat itu juga atlet-atlet yang lain, tenis meja, bulu tangkis, bahkan renang, bahkan nyuhun sewu ada tinju cewek ini di Al-Ma'ruf kami punya atlet tinju cewek, juga gulat
gula dan lain sebagainya. Untuk mengembangkan, maka kami perlu ada wadah khusus yang mendapat legalitas formal dari dinas provinsi, sehingga kami melegalkan melaksanakan kelas olahraga itu rasanya ya betul-betul legal, senang, sehingga anak-anak pun antusias sekali di kelas olahraga dengan mengembangkan bakat-bakatnya tersebut. Oke, Pak, berarti yang menjadi istilahnya olahraga dominan yang mencetak atlet ini voli dan sepak bola, Pak ya. Iya. Oke, Pak, ini kan kalau berbicara soal prestasi tentu sekolah punya fasilitas ini kepada siswa, baik fasilitas fisik maupun yang lain begitu. Nah, dari fasilitas itu sendiri SMA NU Al Ma'ruf Kudus ini sudah memberikan apa aja ini ke siswa, Pak? Ya, terima kasih. Untuk menunjang kelas KKO ini, saya dirikan asrama atlet. Asrama atlet salah satunya juga jika mereka banyak sharing, ngumpul di asrama itu, tidak hanya mengenai pengembangan bakatnya, tapi di asrama atlet itu kami satukan lewat ngaji bareng, lewat sholat bareng, sehingga anak lebih kuat ikatan batinnya, timnya itu saya melihat lebih solid. Lebih dari itu, tidak semuanya kami punya fasilitas, Mas, sehingga ada MOU dari pihak lain, antara lain juga fasilitas yang mendukung ini ada Jarum Foundation. Meskipun tidak full semua apa yang dibutuhkan atlet ini disiapkan, tapi paling tidak ada penunjang alat-alat olahraga, juga sampai kepada fasilitas lapangan kadang dipinjami. Dan kami juga mengadakan MOU dengan lingkungan lapangan-lapangan di tetangga sebelah ini untuk menunjang anak-anak di kelas olahraga itu agar lebih gampang jangkaunya, lebih dengan tersedia fasilitas, maka bakat-bakat itu lebih gampang mengembang. Artinya kalau soal tadi kan asrama ini artinya. Iya, asrama ya. Penekanannya juga tidak hanya berprestasi di lapangan, tapi juga religiusnya kuat begitu, Pak ya. Nah, itu kami tanamkan seperti itu, sehingga anak-anak pun meskipun ada sparring, ada semacam bahkan sampai kepada liga dan lain sebagainya, anak-anak tetap tidak bisa meninggalkan sholatnya, tidak bisa meninggalkan istighosah barengnya, sehingga ada balance, keseimbangan antara prestasi dengan dia berdoa, dengan dia ada semacam sugesti yang muncul dari dalam untuk mengeluarkan prestasinya, potensinya. Kok saya melihat lebih ada aura positifnya. Iya. Oke. Pak, ini kalau berbicara soal tips ini, kok bisa sih SMA NU Al Ma'ruf Kudus ini bisa mencetak siswa-siswa berprestasi, ini utamanya di bidang olahraga ini? Ya, alhamdulillah kami bersama dengan seluruh sivitas akademika, baik mulai pengurus, semua bapak ibu guru, utamanya tim-tim kami di wakil kepala. Wakil kepala di sini ada 5, Mas. Mungkin SMA yang lain 4 ya. Kurikulum, kesiswaan, humas, sarpas. Di sini saya tambahi wakaf bagian ibadah, karena memang nilai-nilai ibadah juga kami kedepankan, sehingga ada yang ngurusi khusus wakaf bagian ibadah tersebut. Lah, kekompakan ini makanya di di slogan-slogan yang kami tulis di di pojok-pojok itu kami tulis dengan slogan-slogan togetherness, Pak Dimas? Togetherness makes powerful. Dengan bersama-sama kita akan menjadi lebih kuat, atau kita akan menjadi kuat. Maka di sana itu kami tulis, sehingga anak-anak pun akan merasa dampak dari tulisan itu, akan memberikan sebuah spirit support tersendiri dengan tulisan togetherness makes powerful. Itu kami tulis sehingga kami tekankan kebersamaan, Mas, kebersamaan, saling mendukung satu sama lain. Dan alhamdulillah dengan kelas khusus olahraga ini, kok saya melihat 2 tahun terakhir ini, meskipun di masa COVID, selagi kami
boleh mengadakan sparring, kami boleh mengadakan apa itu namanya uji coba dan lain sebagainya kok. Alhamdulillah banyak jalan kita diberi kemenangan-kemenangan sehingga prestasi-prestasi di akhir-akhir apa itu namanya mulai tahun 2020 sampai sekarang kok alhamdulillah banyak piala-piala atau kontribusi kejuaraan yang masuk di sekolah itu seperti itu. Pak, mungkin ini terakhir ini. Harapan SMA NU Al Ma'ruf ke depan ini, khususnya di bidang olahraga dari Pak Anas selaku kepala sekolah ini seperti apa? Ya terbentuknya generasi-generasi muda yang Nahdlatul Ulama yang punya prestasi-prestasi bisa memberikan kontribusi utamanya untuk dirinya, keluarganya, sekolah utamanya, dan lebih mengembang lagi ya kepada negara kesatuan Republik Indonesia ini, agar bagaimana anak-anak Al Ma'ruf ini lulus, khususnya yang di KKO ini betul-betul lebih bermanfaat dan bisa tidak hanya profesional di bidangnya, tapi juga profesional secara agamis. Ini harapan kami selaku kepala sekolah dan bekerja sama dengan tim-tim dari Bapak Ibu yang lain, utamanya memang di wakil kepala ini Mas, saya ajak bersama-sama saling mendukung satu sama lain untuk ibaratnya itu untuk memberikan gol-gol yang cantik di dalam perjalanan ini. Oke, terima kasih Pak Anas sudah menemani sami-sami Mas. Dan pemirsa Mas Fajar dari Simpang 5 TV. Simpang 5 TV telah hadir di sekolah kami. Mudah-mudahan apa itu namanya betul-betul manfaat nanti. Terima kasih Bapak. Iya. Nah pemirsa, setelah ini saya akan bertemu dengan Pak Najib selaku pembina kelas khusus olahraga di SMA NU Al Ma'ruf Kudus. Nantinya saya akan bertanya prestasi apa saja ini yang sudah diraih dari SMA NU Al Ma'ruf Kudus ini. Maka ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, setelah tadi berbincang dengan Kepala Sekolah SMA NU Al Ma'ruf Kudus bersama Pak Anas Ma'ruf, sekarang saya sudah bersama 3 narasumber ini yang luar biasa, yang punya peran besar ini terkait peningkatan prestasi khususnya di bidang olahraga di SMA NU Al Ma'ruf Kudus. Ada Ibu Sri Mulyanti selaku Wakil Kesiswaan, kemudian ada Pak Saifuddin Najib sebagai pembina kelas khusus olahraga, dan Pak Abdul Aziz ini selaku pengampu atau pelatih dari voli ini sendiri. Nah, saya ke Bu Sri Mulyanti ini dulu pemirsa. Bu Sri Mulyanti, mungkin untuk terkait kurikulum kelas khusus olahraga ini, sebenarnya untuk lebih mengenal lebih dalam sebenarnya kurikulumnya seperti apa Bu ini? Terima kasih. Akan saya jelaskan bahwa kurikulum kelas KKO pada prinsipnya sama dengan kurikulum yang di reguler K13, hanya perbedaannya di kurikulum K13 struktur kurikulumnya hanya pengurangan pada jumlah jam pembelajaran. Contoh, misalnya bahasa Inggris di sini 3 jam, maka di kelas KKO 2 jam, bahasa Jawa 2 jam, di kelas KKO 1 jam. Begitu juga di kurikulum Merdeka. Strukturnya sama, kita tidak berani mengubah, ya. Nah, hanya pada pengurangan jam. Pada saat anak menerima hasil belajar, tidak hanya rapot akademik, kemudian yang kedua rapotnya adalah rapot agama, yang ketiga adalah rapot kelas KKO. Sesuai dengan kalau anaknya di sepak bola, berarti option, instrumen atau indikator yang dinilai adalah sepak bola. Nanti kalau anak ini voli, maka indikator juga voli. Saya ke Pak Saifuddin Najib ini sebagai pembina kelas khusus olahraga dan juga pengampu di sepak bola ini. Nah ini prestasinya udah apa aja ini Pak? Untuk prestasi sepak bola secara tim, kemarin kita juara 1 Liga Santri antar Kodim dan runner up di tingkat Korem. Terus untuk individu anak-anak, ada beberapa anak yang ke Barito FC sama di Borneo FC. Terus yang terakhir kemarin Muhammad Rizal Fahrezi ikut Singapura Cup di Singapura. Oke, Pak, ini harapan ke depan juga ini soal sepak bola khususnya apa ya? Ini kan di
Kudus ini kan juga melimpah ini atlet-atlet sepak bola. Nah, harapan untuk olahraga sepak bola juga ini di Kabupaten Kudus ke depan. Alhamdulillah kalau di Kabupaten Kudus, terutama yang Persiku Junior itu hampir semuanya itu dari kita. Iya. Iya. Jadi ada sekitar 18 anak itu Persiku Junior itu dari SMA Ilmu Alp semua. Luar biasa ini Pak. Nah, selain sepak bola pemirsa juga ada prestasi di bidang olahraga di bidang voli ini. Ini ada Pak Abdul Aziz ini selaku pembina voli. Pak Abdul Aziz mungkin bisa disebutkan nih Pak, prestasinya apa aja ini dari SMA NU Al Ma'ruf Kudus ini? Kalau tim kita SMA yang alhamdulillah yang terbaru kemarin tuh juara Popda Jawa Tengah ya. Itu juga rekor. Jadi Kudus ini baru pertama kali bisa di Popda Jawa Tengah bisa meraih juara pertama. Itu baru pertama kemarin. Akhirnya bisa pecah telur itu Mas. Untuk di voli, di bidang voli sendiri mungkin selain Popda mungkin kejuaraan tingkat lokal atau segala macam. Iya, kalau lokal kita banyak ikut kompetisi-kompetisi lokal ya. Ya ada kemarin usia 20 di Rembang tahun 2021, terus usia 19 di Semarang kemarin juga. Yang pra Popnas kemarin alhamdulillah lolos juga, besok melaju ke Popnas di bulan Februari tahun 2023 nanti. Nah, untuk pola pembinaan sendiri ini Pak, melihat prestasinya kan juga mentereng ini. Apakah ada pola pembinaan khusus ini di voli ini? Iya, memang kita buat program khusus ya. Kita juga merekrut pelatih yang pengalamannya sudah sampai ke level Jawa Tengah ya, Mas Agung pribadi. Beliau itu yang membawa Porprov Kudus waktu itu dapat emas. Ya, beliau memang punya program yang bagus. Kita tarik ke sini. Beliau juga alumni dari sini juga. Ya, memang programnya kita buat standar seperti atlet Jawa Tengah. Jadi latihannya itu bisa sampai 9 sampai 12 kali dalam seminggu. Jadi pagi latihan, sore latihan, siang latihan, kadang sore latihan sampai malam begitu. Tapi juga kita juga memperhatikan gizi juga, jadi kita bekerja sama dengan wali murid dalam hal ini, jadi gizi harus terpenuhi dan alhamdulillah target kita tercapai. Jadi target pertama kita waktu itu adalah bisa memperoleh juara 1 di Popda Jawa Tengah. Jadi tahun 2019 kita juara 3, 2021 kita juara 2, alhamdulillah di 2022 kemarin target tercapai kita. Nah, berikutnya kita targetnya kita membawa anak-anak kita untuk bisa berlaga di nasional. Oke, ini semoga bisa ini Pak. Amin, amin. Nah, ini untuk harapan nih dari ketiga narasumber ini terkait prestasi olahraga SMA NU Al Ma'ruf ke depan ini. Mungkin dari Ibu Sri Mulyanti dulu ini. Ya, setelah melihat ini voli sepak bola, ternyata masyarakat itu kan harus tetap kita tampung, tidak hanya cabang itu saja. Cabang pencaksilat juga sudah sampai nasional, OSN tidak hanya olahraga. Saya sebagai kesiswaan harus saya seimbangkan sehingga tidak hanya di satu sisi olahraga saja. Di sains juga harus dibangkitkan, tumbuh, kemudian diberi fasilitas potensi-potensi anak. Ternyata masyarakat itu semakin percaya pada Ma'ruf. Nah, kedepannya harapannya ya bisa menampung apa yang diharapkan dari masyarakat, terutama misi dan visi Al Ma'ruf, yaitu memang wadahnya Nahdlatul Ulama. Oke, terima kasih Ibu Sri Mulyanti. Nah, untuk Pak Saifuddin Najib ini, harapannya ke depan ini, khususnya di bidang olahraga ini seperti apa Pak? Harapannya terutama di sepak bola masih tetap berprestasi. Kita target di awal tahun ini, di bulan Januari nanti ada Pekan Olahraga Nahdlatul Ulama. Kita insya Allah target kita pulang membawa emas. Nah, untuk Pak Abdul Aziz, ini Pak harapannya. Harapan saya tentunya saya pengen anak-anak kami ini nanti bola voli khususnya itu banyak yang berlaga di ajang-ajang nasional, ya syukur-syukur internasional. Terus semoga anak-anak kami nanti di mana di sini dididik menjadi atlet yang berkarakter ya, khususnya unggah-ungguhnya
baik sehingga bisa membawa pengaruh positif di luar. Oke, terima kasih Bu Mul, Pak Najib, Pak Aziz. Nah, pemirsa, setelah ini saya akan lihat-lihat bagaimana fasilitas di SMA NU Al Ma'ruf Kudus ini dalam hal peningkatan prestasi khususnya di bidang olahraga. Maka ikuti terus perjalanan saya. Nah pemirsa, setelah tadi ngobrol-ngobrol di sekolah, saat ini saya sudah turun ke lapangan ditemani oleh Pak Sarwo selaku pembina 2 sepak bola SMA NU Al Ma'ruf Kudus J. Pak Sarwo, ini latihannya seminggu berapa kali? Latihannya itu kalau di Al Ma'ruf 1 minggu hampir setiap hari. Setiap hari? Ya, liburnya itu hanya 2 hari dalam 7 hari berlatih. Oke, kalau total squad ini berapa? Total squad itu 35, sudah 35 anak ya. Oke, nah itu dari kelas 10, 11, 12. Oke. Nah itu kabarnya kan udah apa ya? Udah ada yang ikut klub-klub seperti Persiku, Persipa. Iya. Nah itu total ini ada berapa ini yang udah Kalau di Persiku itu hampir semuanya, kelas 12 itu hampir menjadi squad Persiku junior. ikut? Oke. Dan sisanya di kelas 11 itu ada yang ke Persipa, sekitar 4 anak. Ya. Nah itu untuk persiapan Suratin ya? Ya, untuk persiapan Suratin 2022. Oke. Yang mungkin yang apa ya? Yang membuat Pak Sarwo ini terkesan ini dengan skuad ini apa ini Pak? Nah, anak-anaknya gigih dalam berlatih, mereka kompak. Terus yang ketiga, anak-anak itu semangat dalam berjuang untuk meraih prestasi. Oke. Kalau untuk latihannya sendiri mungkin di sini selain lapangan sini mungkin di mana? Nah, kalau di lapangan Samba ini kita latihannya setiap hari Sabtu sama Senin. Terus untuk di lain hari itu ada yang di Gor Perguetan, ada yang di Jepang Pakis. Oke, terima kasih Pak Sarwo ini Ya. udah nemenin ngobrol-ngobrol. Nah pemirsa, itu tadi perjalanan saya di SMA NU Al Ma'ruf Kudus. Kita tadi sudah berbincang dengan Kepala Sekolah SMA NU Al Ma'ruf Kudus dan beberapa tenaga pendidik. Akhirnya kita tahu bagaimana pola pendidikan dan pengajaran khususnya di kelas khusus olahraga di SMA NU Al Ma'ruf Kudus. Nantinya diharapkan SMA NU Al Ma'ruf Kudus ini bisa lebih mencetak lebih banyak lagi atlet-atlet berprestasi yang bisa membanggakan Kabupaten Kudus. Saya Fajar Mukti, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.